Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Sahar Melani. Saya dari kelas 4 FPBSI. NPM saya 1810631080138. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang saya beri judul Menyikapi Plagiarisme Siswa dalam Pembelajaran Menulis di SMA Negeri 1 Babelan. Makalah ini saya buat sebagai hasil observasi saya mengenai pelajaran menulis di SMA Negeri 1 Babelan, Bekasi. Pramudia Anantatur mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak pernah menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Saya melakukan observasi ke SMA Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, dan saya bertemu dengan guru bahasa Indonesia yaitu Ibu Nur Ica SPD MPD. Beliau merupakan lulusan IKIP Jakarta, mengambil program studi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia dan S2 di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dengan jurusan program studi yang sama. Ibu Nurica menyampaikan untuk materi menulis bahasa Indonesia yang telah diajarkan pada semester ini, untuk kelas 11 ada diantaranya teks eksplanasi, resensi, dan menulis naskah drama. Buku pegangannya berupa buku teks kebahasaan dan kesastraan. Lalu dalam pembelajarannya, materi menulis naskah drama mendapat antusias yang besar dari siswa, sedangkan menurut pengakuan Ibu Nurica sendiri, siswa lebih menyukai materi teks eksplanasi yang dianggap lebih mudah bagi siswa untuk menulisnya. Teks eksplanasi adalah cerita yang hampir sama seperti proses, yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan kausalitas tentang terjadinya sesuatu. Siswa menjelaskan suatu peristiwa terlebih dahulu berdasarkan fakta, kemudian menjelaskan sebab akibatnya, lalu kesimpulannya. Untuk menulis teks ini, siswa biasa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya, seperti kejadian alam atau peristiwa terhangat yang terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah, memberikan contoh teks, menggunakan media video, dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Guru akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan dipelajari pada hari itu, kemudian akan diberikan contoh, misalkan memberikan teks drama naskah yang sudah jadi, contoh dari buku pegangan siswa, atau memberikan contoh yang ada di lingkungan sosial seperti terjadinya gunung meletus, tawuran remaja, atau kasus virus corona. Menurut Bu Nur Ica sendiri, jika siswa diminta untuk menulis tanpa guru memberikan contoh, siswa tidak akan langsung paham dan hasil tulisannya tidak akan bagus. Dan kata beliau, pada kurikulum 2013 ini lebih mengedepankan praktik, dan guru pun lebih senang langsung melakukan praktik itu pada setiap materi. Dan teks eksplanasi merupakan materi yang paling digemari dengan jenis non-fiksi atau kebahasaan. Nantinya siswa akan menuliskan secara fakta, yaitu non-fiksi dengan menilai hal-hal yang terjadi di sekitarnya, seperti di lingkungan sekolah atau sebagainya. Dan nantinya akan dibacakan dengan cara fiksi, yaitu dengan bercerita. Untuk menuliskannya juga harus sesuai dengan struktur eksplanasi dengan menggunakan bahasa yang baku, lalu mengikuti kaidah penulisan yang baik dan benar. Di SMA Negeri 1 Babelan sendiri juga menyelenggarakan gerakan literasi sekolah atau GLS yang sudah diselenggarakan semenjak 2 tahun yang lalu. GLS ini juga menjadikan perpustakaan sebagai referensi utama siswa untuk mengerjakan tugas menulis. Siswa juga diminta untuk membuat perpustakaan kecil di kelas agar memperkaya bacaan. Selain itu, SMA Negeri Babelan juga membuat majalah sekolah yang diproduksi setiap setahun sekali. Majalah ini diberi nama Sigma Magazine sesuai dengan ekstrakurikuler jurnalistik yang ada di SMA ini, dan juga dibina oleh Ibu Nurica sendiri. Fungsi majalah ini juga sama, yaitu untuk meningkatkan minat baca pada diri siswa. Selain itu, siswa juga bisa berkreasi di dalam majalah ini dengan memberikan hasil karya tulisannya berupa cerpen atau puisi. Bisa juga berupa gambar maupun komik.
Eskul Sigma juga membuat majalah dinding atau mading setiap 2 minggu sekali untuk mempublikasikan informasi-informasi menarik dan penting yang bisa dibaca bagi siswa yang lewat, sehingga pengetahuan siswa dapat bertambah. Bagaimana menyikapi siswa yang plagiat? Ibu Nurica telah memberikan tanggapan beliau mengenai siswa yang melakukan plagiarisme dalam pembelajaran menulis. Jadi kendala yang paling sering dihadapi oleh guru di sekolah yaitu kemalasan siswa untuk membaca. Karena siswa malas untuk membaca, maka untuk menulis pun mereka jadi merasa kesulitan begitu, dan akhirnya akan melakukan plagiarisme. Jadi plagiarisme yang dilakukan oleh siswa itu seperti mencontek suatu rujukan sumber dan menyalinnya, namun tanpa diberikan pendapat mereka atau tanpa ada penuangan ide-ide menurut pemahaman mereka sendiri begitu. Jadi benar-benar menjiplak hasil karya orang lain. Nah, melihat keadaan ini, Ibu Nurica menanggapi bahwa memang beliau seringkali menemukan siswa yang melakukan plagiarisme. Jadi, guru pun akan mengetahui jika melihat tulisan siswa, akan menemukan mana yang memang melakukan plagiarisme dan mana yang tidak. Terlebih lagi, guru banyak membaca tulisan-tulisan lama atau artikel-artikel dari internet. Dan hukuman yang diberikan oleh Bu Nurica ini yaitu berupa teguran, dan kadangkala ibu juga memberikan nilai KKM apabila siswa tersebut terlihat dari tulisan yang menggunakan hasil yang orisinil milik sendiri dan pengembangannya bagus, maka nilainya akan lebih besar. Ibu Nurica juga menerapkan sistem ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Jadi menurut Bu Nurica, melakukan plagiarisme itu memang salah, tapi jika memodifikasinya dan menggunakan tanggapan kita sendiri, lalu menggunakan bahasa kita sendiri, maka itu diperbolehkan. Ibu juga terkadang jika menemukan siswa yang melakukan plagiarisme akan memberikan nilai pas KKM karena beliau menghargai usaha-usaha para siswa yang telah menuliskan tugasnya begitu. Di akhir kata, Ibu Nurica menekankan agar siswa lebih banyak lagi membaca buku dan meningkatkan bacaannya. Dengan menulis laporan bacaan, siswa akan bertambah wawasannya. Ibu juga berharap nantinya siswa akan banyak bibit-bibit menulis. Apa saja bisa dituliskan sehingga bisa berguna bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.